Halo, nama saya Astrinda Simanjuntak. Asal saya dari Pematang Siantar. Saya bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar dan saya merupakan salah satu youth di GPDI Maranatha Pematang Siantar. Merupakan sosok Tritunggal Allah yaitu pribadi ketiga. Jadi menurut saya pribadi, Roh Kudus itu selalu ada dalam setiap permasalahan, dalam beban kita, mungkin kita lelah dalam setiap tugas, dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk menjanjikan kepada kita damai sejahtera dan Dia selalu membantu kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin kita memiliki karakter yang buruk. Roh Kudus juga bisa membantu kita untuk mengubahkan karakter kita dari yang buruk menjadi yang baik. Roh Kudus juga bisa menuntun kita dalam setiap pergaulan kita untuk kita dapat memilih pertemanan yang baik. Nama saya Jorinaldi Rajagogo, berusia 16 tahun, pelajar bersekolah di SMA Budi Mulia, Pematang Siantar. Saya sebagai drummer di GBDI Maranatha Siantar ingin peran-peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Contohnya yaitu memberikan keselamatan bagi umatnya yang percaya, lalu membebaskan orang percaya dari dosa dan mengkuduskan orang percaya. Lalu Roh Kudus itu ialah membimbing kita dalam menuntut untuk mengambil keputusan. Pneumatologi. Pneumatologi adalah ilmu yang membicarakan tentang Roh Kudus. Dan hari ini kita akan kupas tuntas semua hal mengenai Roh Kudus berdasarkan buku yang sangat tebal ini, buku yang dikarang oleh Paul Enns. Mayoritas dari presentasi ini akan menggunakan diktat dari buku ini sebagai syarat untuk kuliah di S3 STTI Yogyakarta. Yuk kita bahas tentang Roh Kudus. Nama saya Rahel Manurung, umur saya 18 tahun. Saya youth GPDI Maranatha Pematang Siantar. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pematang Siantar. Saya membantu pelayanan di gereja sebagai singers, dan di kalangan anak muda jarang dibahas tentang Roh Kudus karena Roh Kudus tidak penting di kalangan anak muda karena mereka lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Roh Kudus. Nama saya Mima Natasya, saya sekolah di SMA Negeri 1 Siantar. Saya juga adalah salah satu youth di GPDI Maranatha Pematang Siantar. Saya sudah mengetahui banyak tentang Roh Kudus, maka dari hal itu saya ingin mengetahui lebih dalam apa sih Roh Kudus itu. Saya juga ingin mengetahui bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, dan saya juga ingin mengetahui apa dampak jika saya punya Roh Kudus dalam hidup saya. Dan saya juga ingin mengetahui bagaimana cara untuk selalu hidup dalam Roh Kudus dan selalu merasakan kuasanya. Di buku Paul Enns ini ada 13 topik mengenai Roh Kudus. Ke-13 topik itu kita bisa lihat di sini. Oke, kita akan mulai yang pertama mengenai personalitas Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat jarang dibahas di gereja. Mengenai Allah Bapa, mengenai Yesus, itu sudah sering dihotbahkan. Tapi Roh Kudus ini pribadi dari Tritunggal Allah. Semua kita paham. Kita sering berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi sangat jarang dibahas mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi dari Tritunggal. Ya, apa yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah identitasnya. Roh Kudus bukan cuma sekedar pengaruh, tetapi suatu pribadi yang memiliki karakteristik. Roh Kudus itu punya akal budi, Roh Kudus itu punya emosi, dan Roh Kudus itu punya kehendak. Yang kedua, atribut-atributnya. Ada akal budi. Nanti ayatnya bisa dilihat di sini. Kemudian Roh Kudus itu memiliki pengetahuan, pikiran, emosi, dan kehendak. Sebagai person, sebagai pribadi, Roh Kudus itu punya banyak karya. Roh Kudus itu mengajar. Tadi anak-anak muda sudah bilang Roh Kudus itu mengajar. Roh Kudus itu bersaksi. Roh Kudus itu membimbing. Roh Kudus itu meyakinkan. Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Bahkan Roh Kudus mendoakan kita dan memerintah. Itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebagai person, sebagai pribadi, Roh Kudus itu juga memiliki posisi. Dia bisa didukakan, ya. Kalau kita mendukakan Roh Kudus di Yesaya 63 ayat 10, Roh Kudus juga dapat dihujat. Roh Kudus juga dapat ditolak.
Roh Kudus juga dapat didustai seperti Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus juga dapat ditaati kalau kita belajar untuk taat kepada Roh Kudus. Dan sebutannya di dalam Alkitab disebut dengan pneuma, adalah kata yang netral, tetapi merupakan kata ganti maskulin, yaitu laki-laki, ditujukan pada pribadi Roh Kudus. Topik yang kedua adalah keilahian Roh Kudus. Sebutan ilahi untuk Roh Kudus ada banyak ya, ada sebutan satu roh yang menekankan bahwa dia satu adanya. 7 roh menunjukkan kesempurnaan. Tuhan yang adalah roh berarti Tuhan yang berdaulat. Dia roh yang kekal, roh kemuliaan, roh kehidupan, roh kekudusan, roh hikmat, roh kuasa, roh takut akan Tuhan, roh kebenaran, roh yang rela, dan roh pengasihan atau yang penuh dengan kasih karunia dan roh permohonan. Keilahian Roh Kudus dapat terlihat dalam atribut ilahi Roh Kudus, yaitu dia hidup. Makanya kita bernyanyi, Rohmu yang hidup penuhiku. Dia juga adalah Maha tahu. Dia maha kuasa, maha tahu atau disebut omniscience, maha kuasa. Dia maha hadir, omnipresence. Dia Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang kudus. Dia kasih dan dia penuh dengan kebenaran. Yang ketiga kita masuk kepada topik karya ilahi dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya dimulai dari zaman Perjanjian Baru, tetapi Roh Kudus sudah ada sejak dari penciptaan. Hal ini ditegaskan di dalam Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi pribadi Roh Kudus itu bukan muncul di zaman Perjanjian Baru, tetapi sejak dari penciptaan, pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang sudah ada sejak penciptaan. Jangan salah kaprah ya, khususnya untuk anak-anak muda. Banyak yang berpikir kalau Roh Kudus itu hanya dimulai sejak zaman Perjanjian Baru. No, sejak zaman penciptaan, sejak dari kekekalan sudah ada. Dan karya Roh Kudus yang mungkin akan sangat kita ingat adalah ketika Roh Kudus turut juga dalam kelahiran Yesus, yaitu kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Selain itu, Roh Kudus juga menginspirasi para penulis kitab suci untuk menjamin ketidakbersalahan Alkitab. Jadi para penulis-penulis Alkitab, para nabi-nabi diberi ilham oleh Roh Kudus untuk memastikan tidak ada yang salah dari penulisan tersebut. Kemudian juga Roh Kudus berperan dalam meregenerasi, yaitu memberi kelahiran baru. Roh Kudus juga adalah perantara kita berdoa kepada Bapa. Roh Kudus juga berperan dalam pengudusan kita, dan Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Yang keempat, representasi Roh Kudus adalah berbicara mengenai wujud atau simbol Roh Kudus di dalam Alkitab. Ada banyak simbol-simbol yang digunakan sebagai simbol Roh Kudus. Yang pertama adalah pakaian. Digunakan kata diperlengkapi atau enduo. Enduo itu artinya diberi pakaian. Contoh saya ini diberikan pakaian jas, ya. Diberikan pakaian itu artinya diperlengkapi. Seorang tentara diberi pakaian perang untuk memperlengkapinya. Itu yang pertama, pakaian. Yang kedua, merpati. Kita mungkin ingat ketika Yesus dibaptis, lalu muncullah Roh Allah dalam bentuk burung merpati merepresentasikan kemurnian dan damai. Yang ketiga adalah jaminan atau arabon. Jaminan itu pada masa orang Yahudi merupakan deposit, uang muka, jaminan. Menjamin secara hukum atas barang untuk membuat suatu perjanjian itu menjadi sah. Yaitu untuk membuat kontrak untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Dan Roh Kudus adalah seperti jaminan bagi kita untuk kita memperoleh berkat-berkat Tuhan yang selanjutnya. Yang keempat, dalam bentuk api. Di dalam Kisah Para Rasul ketika hari Pentakosta, 120 murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem, maka mereka penuh dengan Roh Kudus dan ada lidah-lidah seperti nyala api yang merepresentasikan kehadiran persetujuan Allah dalam kehidupan orang percaya. Yang kelima, minyak. Menggambarkan pengurapan untuk pelayanan dan menyucikan dan menguduskan. Kemudian selanjutnya meterai. Meterai itu bukan meterai 10.000 ya kalau di zaman sekarang itu, tapi meterai itu seperti seal yang dibuat dari lilin pada zaman dahulu untuk menandai milik saya, diberi meterai. Ini milik si Joy misalnya, seperti itu. Melambangkan proteksi dan otoritas dari si pemilik.
Kemudian selanjutnya Roh Kudus itu diibaratkan seperti air yang menunjuk kepada hidup kekal dan menandakan penerimaan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, barang siapa haus, baiklah ia minum. Dan orang yang percaya dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kemudian yang terakhir adalah diibaratkan seperti angin. Ketika para murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem, mereka merasakan tiupan angin keras. Angin itu tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita dapat merasakan bahwa angin itu ada di sekitar kita. Itulah representasi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita masuk ke topik selanjutnya. Roh Kudus dalam pewahyuan dan inspirasi. Wahyu artinya menyingkapkan sesuatu yang belum ada, disingkapkan, dibukakan. Dalam bahasa Yunani dikatakan apokalipsis. Dibukanya tutup dari suatu patung yang telah selesai dibuat oleh pemahat besar. Ketika seorang pemahat itu sudah menyelesaikan karyanya, maka dia akan membuka kain penutup untuk mempertunjukkan hasil karyanya. Nah, penyalur wahyu di dalam Alkitab adalah nabi-nabi. Ya, nabi-nabi ini menyingkapkan rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tadi disampaikan, untuk menjamin ketidakbersalahan dari Alkitab tersebut. Dan yang kedua, Roh Kudus membimbing para nabi-nabi tersebut. Tidak ada ayat-ayat yang bertentangan, tidak ada ayat-ayat yang salah dalam penulisan kitab suci. Metode pewahyuan yang pertama bisa secara lisan. Ya, secara lisan itu Allah berbicara langsung seperti Allah berbicara kepada Abraham dan Musa. Bisa juga melalui mimpi seperti Allah menyampaikan mimpi kepada Abimelek, Yakub, Yusuf, dan Nebukadnezar. Yang ketiga bisa melihat visi atau pelihat seperti Yehezkiel. Yehezkiel dia melihat tulang-tulang yang berserakan dalam jumlah banyak di lembah. Ya, tulang-tulang itu berserakan, itu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, itu teofani, manifestasi dalam bentuk fisik, ya, seperti Allah hadir kepada Abraham, kepada Yosua, kepada Gideon, dan kepada Daniel. Nah, apa itu inspirasi? Inspirasi adalah pimpinan Allah atas penulis manusia. Tentu manusia punya kelemahan. Allah memimpin manusia untuk menyusun dan mencatat tanpa salah wahyunya dalam kata-kata penulisan aslinya. Disebut theopneustos, artinya Allah menafaskan. Ya, inspirasi di Perjanjian Lama, yang pertama penulis Perjanjian Lama mereka sadar, mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa penulis PL Perjanjian Lama itu dibimbing oleh Roh Kudus. Bahkan yang ketiga, para rasul pun mengajarkan bahwa penulis PL itu dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Yang pertama, Kristus menegaskan inspirasi Perjanjian Baru. Yang kedua, penulis PB juga sadar bahwa mereka sedang menulis kitab suci di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, para penulis PB saling menyadari bahwa tulisan mereka diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu pelayanan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Saya sudah sampaikan, Roh Kudus sudah ada dari kekekalan. Roh Kudus tidak memulai karyanya di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama juga ada karya Roh Kudus. Yang pertama adalah regenerasi. Roh Kudus menjanjikan Israel untuk mengalami pengalaman regenerasi di milenium, yaitu di dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Yang kedua, mendiami manusia secara selektif. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus mendiami Yosua dalam Bilangan 27 ayat 18, dan Roh Kudus juga mendiami Daud, sehingga Daud adalah orang yang dipenuhi roh. Ketika Daud menaikkan pujian, ketika Daud memainkan kecapinya, maka roh jahat itu undur dari hadapan Saul. Yang ketiga, Roh Kudus juga menahan dosa. Kejadian 6 ayat 3 dikatakan mengindikasikan pengendalian Roh Kudus atas dosa yang terbatas, sehingga manusia tidak langsung dihukum oleh Allah. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk melayani. Kita lihat Roh Kudus mengilhami Bezaleel untuk memperlengkapi bait suci. Roh Kudus juga memperlengkapi Hiram untuk membangun Salomo mendirikan bait suci. Otniel di dalam Hakim-Hakim 3:10 diberikan hikmat yang luar biasa oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu merupakan pribadi dari Allah Tritunggal. Dan apa hubungannya Roh Kudus dengan Kristus? Yang pertama,
kelahiran anak darah, kelahiran Yesus itu melalui Roh Kudus. Kristus memiliki natur manusia. Yes, Kristus itu manusia yang sejati. Tetapi natur Kristus itu tanpa dosa. Natur Kristus bisa menyebabkan dia mengalami keterbatasan manusia. Yesus pernah tertidur, Yesus pernah menangis, Yesus pernah haus, Yesus pernah merasakan lapar. Ya, Yesus pernah merasakan lelah sehingga dia berkata, mari kita undur dari orang banyak. Tetapi natur itu tidak berbuat dosa. Kehidupan dan pelayanan Kristus, Roh Kudus berperan mengurapi Kristus. Pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Pengurapan itu memperkenalkan Yesus pada pelayanan umum dan memberikan kuasa atas pelayanan Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, dan mengadakan mukjizat tanda heran. Dan pengurapan itu merupakan tanda keotentikan dan keilahian dari Kristus. Roh Kudus memenuhi Kristus sehingga Kristus secara kontinu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kematian Kristus oleh Roh yang kekal mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tak bercacat. Ya, untuk menebus dosa harus dikorbankan korban yang sempurna yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus. Dan oleh Roh yang kekal mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tak bercacat. Dan yang terakhir, dalam kebangkitan Kristus sebagai putra Allah, dia membangkitkan orang dari kematian. Dan putra Allah, yaitu Roh Kekudusan, dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita masuk ke topik selanjutnya, topik paling sering dipertentangkan. Kalau dosa melawan Kristus itu dosa melawan Roh Kudus, melibatkan juga dosa melawan Kristus. Pemimpin agama mendengar Kristus mengajar dan mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat, tetapi mereka melakukan evaluasi tentang Kristus dan mereka mengatakan Yesus melakukannya atas kuasa Beelzebul, atas kuasa setan. Penolakan ini merupakan dasar dari dosa menolak Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus, kita perhatikan bahwa dosa ini dilakukan dalam suatu konteks sejarah. Dosa melawan Roh Kudus bersifat final dan tidak terampuni karena mereka menyaksikan pekerjaan Kristus, menyaksikan mukjizat Yesus, tetapi menolak kesaksian Kristus dan mengatakan itu berasal dari kuasa penghulu si jahat. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bertobat dan mereka tidak diampuni. Pertanyaannya, apakah dosa melawan Roh Kudus dapat dilakukan sekarang? Bukankah Kristus mati di kayu salib dan dia menghapus segala dosa manusia? Semua dosa sudah diampuni, lalu kenapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Nah, menurut Paul Enns, menghujat Roh Kudus berarti menuntut kehadiran Yesus secara fisik. Ia mengajar dan melakukan mukjizat dan penonton menolaknya dan mengatakan ia bekerja dengan kuasa setan. Dosa melawan Roh Kudus tidak sama dengan ketidakpercayaan. Jadi dosa melawan Roh Kudus itu harus menghadirkan Yesus secara fisik di muka bumi ini. Jadi bukan berarti tidak percaya kepada Yesus. Topik selanjutnya adalah topik yang paling sering mendapat perdebatan, yaitu baptisan sebagai karya Roh Kudus. Sebelumnya saya akan disclaimer terlebih dahulu. Setiap gereja punya doktrin yang berbeda-beda mengenai baptisan Roh Kudus. Dan dalam presentasi ini yang saya bahas, sekali lagi, yang saya bahas adalah yang berasal dari buku Paul Enns, bukan berdasarkan doktrin gereja tertentu. Ya, jadi baptisan ini adalah unik bagi zaman gereja. 1 Korintus 12 ayat 13. Kita semua, yaitu orang Yahudi maupun Yunani, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Artinya baptisan itu mencakup semua orang percaya pada zaman itu. Kamu semua dibaptis dalam Kristus dan menjadi satu dalam Kristus. Baptisan itu membawa orang percaya dalam persekutuan dengan orang percaya lainnya dalam Kristus. Sehingga secara absolut tidak ada bedanya orang Yahudi dan non-Yahudi, laki-laki maupun perempuan. Dan baptisan itu membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam Roma 6 ayat 3-5 dikatakan dibaptis ke dalam Kristus dan dipersatukan dengan Dia. Ya. Menurut Paul Enns, sekali lagi menurut Paul Enns, baptisan terjadi bersamaan dengan keselamatan. Setiap gereja mungkin doktrinnya berbeda, oke ya. Kemudian penyertaan Roh Kudus.
Penyertaan Roh Kudus, kita harus paham bahwa Roh Kudus itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada orang percaya. Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan, ini menurut Paul Enns, dan orang yang tidak memiliki Roh Kudus adalah orang yang tidak percaya. Dan Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya. Yang ke-11, pemeteraian Roh Kudus. Roh Kudus merupakan karya Allah yang ditujukan kepada orang percaya untuk menjamin keselamatannya. Ide prinsipil dari meterai adalah kepemilikan, dan pemeteraian bersifat permanen. Meterai berarti kepemilikan dan jaminan. Semua orang percaya dimeteraikan pada saat pertobatan. Yang ke-12, karunia-karunia Roh Kudus. Tadi kita sudah mendengar anak-anak muda berbicara mengenai apa sih manfaat Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah karunia. Ya, karunia itu pemberian berdasarkan anugerah, pelimpahan ilahi akan kemampuan khusus pelayanan atas tubuh Kristus. Dan karunia itu bukan berarti suatu tempat untuk melayani. Ada orang berkata, oh aku punya karunia di rumah sakit, oh aku punya karunia di panti asuhan. Bukan seperti itu ya. Karisma itu untuk pelayanan atas tubuh Kristus. Yang pertama sebagai rasul. Tetapi kita harus ingat rasul hanya 12 rasul dan Paulus. Dan rasul setelah Paulus tidak ada lagi. Nabi. Nabi berarti memproklamasikan wahyu ilahi. Bernubuat untuk menyatakan yang tersembunyi dan meramalkan masa depan. Karunia yang berikutnya adalah mukjizat. Kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan mukjizat. Karunia berikutnya juga adalah kesembuhan, tetapi harus memenuhi kriteria. Kesembuhan itu harus terjadi secara spontan, ya. Harus pada saat itu juga, seketika itu juga. Ya, seperti Yesus melakukan mukjizat, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, seperti itu ya. Kemudian kesembuhan itu harus sempurna, tidak kembali lagi, ya. Sempurna berarti kalau dia sakit benar-benar yang buta melihat, benar-benar bisa melihat dengan sempurna. Kemudian permanen, tidak bolak-balik lagi, tidak buta lalu melihat lalu buta lagi, enggak. Atau bisu, dia tuli, tidak bisa mendengar terus dia mendengar terus hilang lagi pendengarannya. Tidak, harus bersifat permanen. Dan yang kemudian adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Karunia berikutnya adalah karunia bahasa lidah. Diberikan untuk pembangunan gereja, yaitu para rasul, nabi, penginjil, gembala-gembala, dan pengajar. Selanjutnya, karunia berikutnya adalah karunia untuk menafsir bahasa lidah. Kemampuan supranatural untuk menafsirkan karunia bahasa lidah dan dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Karunia berikutnya adalah penginjilan, yaitu memproklamirkan kabar baik, sehingga orang merespon pada Kristus untuk hidup dalam pertobatan dan pemuritan. Karunia berikutnya adalah pendeta pengajar, yaitu orang yang bertugas untuk membimbing, menjaga, melindungi, dan memelihara orang-orang di bawah penggembalaannya. Karunia berikutnya adalah pengajar, mengkomunikasikan firman Tuhan dengan jelas, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan jemaat. Karunia berikutnya adalah melayani, menolong orang lain secara pribadi dalam relasi dan perorangan. Kemudian menolong, yaitu melakukan perbuatan yang berguna, membantu. Karunia iman, memiliki kapasitas untuk melihat sesuatu yang perlu dilakukan dan percaya bahwa Allah melakukan hal yang tidak mungkin. Karunia menasehati. Menasehati dalam bahasa aslinya berarti dipanggil untuk berjalan di samping seseorang, untuk menolong dan membantu orang itu untuk bertindak. Karunia berikutnya adalah untuk membedakan roh, untuk membedakan wahyu, apakah wahyu itu berasal dari Allah atau wahyu tersebut salah. Dulu kita lihat ada orang yang mengatakan, oh Yesus datang 28 Oktober, oh Yesus datang tanggal sekian. Ternyata tidak ada hari itu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Berarti kita harus bisa membedakan roh. Kemudian karunia berikutnya adalah murah hati, memperlihatkan belas kasihan. Karunia berikutnya adalah memberi, berbagi materi dengan orang lain yang dilakukan dengan sukarela. Karunia berikutnya adalah memimpin, memerintah, membimbing, dan mengendalikan kapal. Ibaratnya sebagai seorang yang mengendalikan nahkoda, mengendalikan kapal kemana kapal itu akan diarahkan. Karunia berikutnya adalah hikmat, memiliki kapasitas untuk mengungkapkan kebenaran yang dinyatakan Allah dan menyajikannya kepada jemaat untuk dimengerti jemaat. Karunia berikutnya adalah pengetahuan, yaitu untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang dinyatakan kepada para rasul. Topik yang terakhir adalah pemenuhan Roh Kudus. Dan sekali lagi doktrin tiap gereja berbeda-beda.
Pemenuhan Roh Kudus adalah berdasarkan pengalaman dan dapat terjadi lagi. Ini menurut Paul Enns ya. Jadi dasarnya adalah Efesus 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah kamu penuh dengan roh memiliki 3 artian. Yang pertama itu merupakan perintah. Orang percaya diperintahkan untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kedewasaan dan pelayanan. Yang kedua, itu merupakan bersyarat. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini diperbandingkan bahwa orang yang penuh dengan anggur, mabuk dengan anggur itu hawa nafsu. Tetapi orang yang percaya itu harus penuh dengan roh. Berarti syaratnya adalah ketaatan pada perintah kitab suci merupakan syarat penting untuk dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bersifat berulang. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya 1 kali, tetapi bersifat berulang. Ketaatan pada perintah kitab suci ini akan menghasilkan pemenuhan Roh Kudus secara terus-menerus. Hendaklah kamu penuh dengan roh, bukan hanya 1 kali. Terdapat perintah berhubungan dengan pemenuhan orang percaya dengan kepenuhan Roh Kudus, yaitu yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus. Sebagai pribadi, Roh Kudus bisa didukakan. Ya, bagaimana cara kita untuk tidak mendukakan Roh Kudus? Jangan berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Efesus 4 ayat dalam Efesus 4 dikatakan kamu jangan berdusta. Kemudian tidak terus-menerus dalam amarah. Ya, Roh Kudus itulah roh yang lembut. Dia tidak ingin tinggal di dalam orang yang terus-menerus hidup dalam amarah. Kemudian juga tidak terus-menerus dalam kepahitan dan tidak mau mengampuni. Kesalahan orang diingat-ingat terus tidak mau diampuni seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jangan memadamkan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Berdoa tanpa henti, terus-menerus berdoa, selalu mengucap syukur, dan tidak melecehkan pernyataan profetik. Setiap pernyataan profetik harus diuji, tapi bukan berarti kita melecehkan atau mengabaikannya. Yang ketiga, berjalan dalam roh, berarti mengatur, menjalankan hidup di bawah penguasaan Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menghasilkan buah Roh Kudus. Jadi, kalau seseorang mengaku penuh Roh Kudus, kalau seseorang mengaku hidupnya penuh dengan Roh Kudus, kalau seorang mengatakan gerejanya aliran Roh Kudus, harus terlihat dari buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus yang dinantikan dunia ini untuk dilihat oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kalau buah Roh Kudus ini ada dalam kehidupan orang percaya, maka kehidupan orang percaya akan menjadi seperti surat terbuka yang begitu mudah untuk dibaca orang. Dan dengan demikian kita akan dengan mudah untuk mengajarkan tentang Roh Kudus kepada setiap orang, karena mereka sudah melihat hidupnya penuh dengan buah Roh Kudus. Demikianlah intisari dari buku Paul Enns yang tebalnya 1000 sekian halaman kita sajikan dalam presentasi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.